Brother and sis, ketemu lagi dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC, di Sang Idola MC Sharing yang ke-94 dengan judul Kacamata Hitam Saat On Duty. Langsung aja ya. Berbicara kacamata, istilahnya apa ya? Sunglasses, ya kan, kacamata hitam atau eyewear. Ya, kacamata itu sebutan-sebutan yang biasa terlontar di masyarakat kita, atau glasses gitu, kacamata gitu kan. Glasses gue mana nih gitu kan. Eyewear gue mana gitu kan. Oh iya, gue lupa nih taruh sunglasses gue di mana gitu kira-kira. So, ada sebuah pertanyaan untuk mengacu ke title dari Sang Idola MC Sharing yang ke-94 ini dengan judul yang tadi, Kacamata Hitam Saat On Duty. Ada pertanyaan dari beberapa kawan, dari beberapa juga orang yang japri, yang tidak pernah gue kenal, tapi mereka menanyakan dengan serius. Bang Said, bagaimana pendapat abang ketika sedang perform, ketika sedang MC, menggunakan kacamata hitam? Oke. Seru juga nih. Dan pertanyaan ini bukan cuma satu atau dua orang yang nanya. Ada yang dari teman, ada yang dari beberapa orang-orang luar yang mungkin dia ingin menanyakan hal itu dengan sebuah maksud untuk sebagai referensi kali ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, gue akan langsung jawab aja di sharing yang ke-94 ini. Yang paling pertama adalah bahwa apa yang gue bagikan di sini, bahwa apa yang gue jabarkan di sini, ini semua mengacu kepada diri gue. Catat ya, mengacu kepada diri gue. Dan tolong untuk lo yang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah di skip atau lo potong-potong. Sekali lagi gue mau bilangin bahwa jawaban, bahwa jabaran, bahwa informasi yang gue berikan tentang kacamata hitam ini semua menyangkut tentang diri gue atau versi gue, Bang Said. Gitu ya. Akur ya. Jadi kalau nonton video tuh biasain full, jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong mendingan lu nggak usah nonton gitu loh. Ya. Bacot lu bang kalau ngomong. Ya ini ya gue begini, saklek-saklek tapi ya semuanya mengandung konotasi positif, semoga. Jadi gini, yang paling pertama di sini kita berbicara kacamata hitam. Berbicara kacamata hitam artinya kacamata matahari, ya. Sunglasses gitu ya, kacamata hitam atau kacamata coklat atau kacamata yang gelap. Jadi di sini kita abaikan yang namanya kacamata bening. Kacamata bening di sini ada kacamata untuk gaya, untuk style, untuk modis-modisan. Ada lagi kacamata yang memang untuk baca, untuk melihat dekat, untuk melihat jauh. Itu kita abaikan. Karena ketika memang seseorang, ketika lo sebagai seorang pembawa acara mempunyai masalah dengan mata dan mengharuskan lo memakai kacamata yang bening, pakailah sebagai sebuah kebutuhan penunjang gitu ya. Karena itu memang sudah menjadi bagian dari apa yang ada pada lo sehari-hari. Jadi, sepakat ya, kacamata bening kita abaikan. So, berbicara kacamata hitam, ini dia, gue ada kacamata di sini. Ini kacamata hitam, ini yang akan kita bahas dan pertanyaan itu seputar ini. Bang Said, menurut abang bagaimana kalau misalnya gue gitu ya, gue itu dia yang nanya, lagi perform, lagi bawain acara pakai kacamata hitam. Nah ini versi gue, ini kacamata hitam. Gue melihat kacamata hitam ini bagus, tetapi untuk seorang pembawa acara, versi gue sekali lagi Bang Said, ini menandakan gue tidak percaya diri. Kenapa? Selalu gue bilang, eye to eye contact ya, antara gue dan audience, antara audience dan gue, itu amat sangat gue perluin. Ini gue ya, Bang Said. Jadi ketika gue perform, yang namanya gue eye to eye contact kepada audience itu penting banget. Dan ini sudah gue bahas di sharing-sharing gue sebelumnya. Kalau lo tahu, kalau lo ngikutin perform gue, jarang banget gue pakai kacamata hitam. Tapi pernah gitu ya, dan gue punya. So, gue bahas yang pertama.
Gue lebih memakai kacamata hitam untuk menambah gaya. Tapi itu pun gak lama gue pakainya. Karena mungkin emang gue gak betah kali ya. Oh ya, gue mau informasiin. Mungkin akan sedikit bertele-tele. Atau banyak bertele-tele. Gak jadi masalah. Ya kan? Supaya jelas gitu aja sih. Yang tadi gue bilang untuk gaya nih begini nih. Gue akan pakai di sini. Ini gaya nih. Pernah beberapa kali gue perform seperti ini. Pernah. Tapi nggak lama juga karena gue nggak betah. Ini begini nih. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang pakai topi. Nih, pakai topi. Gue juga sering pakai topi juga, tapi tidak terlalu suka topi. Tetapi jika memang perlu topi, gue akan pakai. Tapi nggak lama juga, gitu. Biasanya kacamata tuh sama topi pasangannya, bener gak? Ya, ini kita pakai topi di sini. Set. Nah, ini di sini. Kita pakai topi. Nah, gini kan? Udah gaya nih. Tambahin kacamata di sini nggak dipakai. Kan begitu kebanyakan. Bener gak? Begini kan maksudnya kan? Oke. Ini baru awal-awal yang gue bahas gaya ya. Nah, ini dia nih begini nih. Tuh, ya kan? Tapi gue pun nggak lama nih. Gue nggak betah yang begini-begini lah. Selang 1 jam, 2 jam, ini gue simpen gitu. Atau gue titip asisten gue, ya kan? Ke tim gue. Ini pegang nih. Kan gitu kira-kira. So, untuk masalah topi gue juga kurang terlalu suka. Tetapi ketika panas ya gue akan pakai juga sih begitu. Oke. Ini kacamata yang pertama dan topi tadi ya. Jadi kita taruh di sini. Begitu. Ya. Yang kedua, kita pakai kacamata secara di sini. Nah, ini dia nih. Wih, rambut berantakan nih, ya kan? Nah, ini begini. Boleh-boleh aja, tapi gue merasa ketika gue lagi pakai kacamata hitam, gue itu ngebatasin diri gue dengan audiens gue gitu loh. Nah, saat ini pun lu nggak lihat gue kan, mata gue kemana nih? Lu taunya gue lurus aja. Mata gue kemana nih? Ke kanan, ke kiri? Ya kan, ke atas apa ke bawah? Lu nggak akan pernah tahu. Gitu. Sekali lagi, sharing gue yang ke-94 ini tentang kacamata hitam saat on duty. Tayangan ini, sharing ini tidak menghakimi, tidak ngejudge seseorang siapapun yang menyukai kacamata hitam saat sedang perform. Ini gue berbicara tentang diri gue, tentang kebiasaan gue, tentang habit gue, tentang style gue, tentang gaya gue. Gitu, ya. Jadi kalau lu mau komen, komen yang baik-baik. Tulis aja di komen, kita diskusi. Tapi kalau komen-komen lu nyakitin, jahat, berbalik lagi ke lu. Saklek lu bang kalau ngomong, gitu. Nah, dengan gue memakai begini, gue merasa terbatas. Ya, yang pasti ketika lu di depan gue, atau saat ini gampangnya aja deh, lu lagi lihat tayangan ini, lu di depan gue. Lu tahu nggak nih, seperti yang tadi gue bilang, mata gue ngeliat ke lu apa, ngeliat ke kanan, ngeliat ke kiri, ke atas, apa ke bawah? Lu nggak tahu kan? Tapi ketika gue buka kacamata gue, lu akan tahu bahwa mata gue sedang menatap lu. Ya, bahwa gue sedang berbicara kepada lu. Begitu. Eye to eye contact ini adalah basic menurut gue untuk public speaking world. Ada lagi yang gaya begini nih. Dia nggak pakai, tapi ditaruh. Ini gaya, ya sini nih. Nah, boleh-boleh aja. Gue pun juga pernah begini, tapi balik lagi gue nggak betah. Kenapa? Kalau di sini gue pernah punya pengalaman buruk sekali. Ya, gue taruh di sini saat gue perform udah lama banget. Tahu-tahu tuh namanya perform kalau ketemu teman, ketemu brother, ya kan ketemu siapa pasti pelokan. Alkisah waktu itu kenceng banget tuh brother gue. Brok, kacamata gue mejret patah, selesai. Makanya di situ gue agak kapok taruh-taruh di sini nih. Jadi better menurut gue kantongin aja atau gue simpen di kotaknya. Gitu. Gue pakai aja deh. Biar seru kan bahasannya lagi sunglasses gitu ya, kacamata hitam. Di saat perform di dalam ruangan indoors, gue tidak pernah sama sekali menggunakan kacamata hitam di dalam ruangan saat gue perform. Itu gue dipakai maksudnya ya, begini ya, gitu ya. Tapi kalau untuk gegayaan, sesekali gue pernah begini ngelakuin yang seperti ini dengan taruh di kepala seperti ini, atau gue pakai topi gitu kan, beberapa kali. Tetapi gue tidak pernah memakai kacamata begini saat perform
indoors. Kenapa? Menurut gue sih katro ya. Menurut gue ketika gue pakai kacamata hitam, gue lagi perform indoors, guenya katro. Satu. Yang kedua, gue itu seolah takut ketika harus melakukan eye to eye contact dengan audience. Waduh. Sedangkan gue sebagai seorang pembawa acara, gue harus melakukan eye to eye contact. Gue suka nggak suka, gue harus ngelakuin itu. Dan gue harus melakukan blocking dari ujung ke ujung di stage gitu kan. Itu harus. So, lanjutnya. Ketika gue perform outdoors atau di luar ruangan, kita berbicara apa nih acaranya nih? Gue pernah bawain acara sepedahan. Ya, itu gue pakai kacamata di luar seperti ini. Tapi hanya sebentar juga. Kenapa? Ya karena mungkin gue nggak suka kali ya. Karena gue merasa, aduh, orang begitu banyak ngobrol sama gue, tapi dia nggak bisa lihat ekspresi mata gue gitu loh. Konon kata orang-orang tua dari masyarakat kita Indonesia bahwa mata adalah jendela hati. Dan gue percaya itu. Karena ketika sedih, senang, ya kan baru terima transferan terutama nih, itu mata gue beda, kata bini gue. Kalau baru terima transferan, wih, itu gue bisa ketahuan tuh. Makanya, gitu ya. Jadi gue mau sok-sokan kalem, sok-sokan cuek, tapi mata gue berbinar-binar gitu. Mungkin ada rupiah-rupiahnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi pada diri kita sendiri gitu loh. Ternyata mata itu adalah jendela hati. Itu benar. So, untuk selanjutnya, mungkin acara otomotif. Lu lagi ada di sebuah tempat, lu lagi ada di sebuah kompetisi atau apa. Berbicara acara otomotif artinya berbicara outdoors. Kalau berbicara otomotif, cukup banyak klien-klien yang udah percayain acaranya untuk boleh gue pegang. Nah kadang juga gue suka pakai kacamata, gue pakai atau gue begini, atau gue pakein topi kayak tadi begini ya. Ini gue pakein topi begini kan. Ini topinya gimana sih? Gini kan. Gue pakai topi begini, ya kan? Nah, gue pakai topi begini, gitu loh. Terus kacamatanya di sini. Atau kadang-kadang tuh gue cantelin juga, gitu kan. Nih, gue ada cantelannya juga. Jadi maksudnya nyantel di leher, gitu loh. Ini kan jadi nyantel di leher, gitu kan. Jujur, gue jarang-jarang juga ketika pakai topi, selalu ada kacamatanya. Jadi nggak mesti sepasang, gitu loh. Ada kacamata, ada topi. Tidak selalu yang seperti itu sih. Ini gantungan ya. Ini gantungan leher apa sih dibilang sih kayak lanyard gitu ya, tapi ini kan dibilang lanyard nggak juga gitu ya. Bentar gue masukin dulu. Nah kalau lu yang mau nanya-nanya lagi, langsung aja tulis di kolom komen gitu ya. Udah masuk tuh. Ini kalau ada cantelan ini seperti ini nih. Biasanya tuh gue suka nyantelin juga kadang-kadang sih. Dicantelin gini pun pernah berapa kali gue lakuin, tapi gonya nggak betah juga gitu. Jadi gue lebih baik pakai topi atau kacamatanya langsung aja gue pakai gitu. Inti dari bahasan kita ini adalah kalau lu mau pakai ya lu pakai aja. Kalau lu nggak mau pakai ya udah terserah. Kalau lu merasa dengan lu memakai kacamata lu menjadi lebih percaya diri ya monggo aja. Gue nggak ngejat soal ini. Tapi ketika lu merasa memakai kacamata itu membuat lu menjadi bagaimana ya lu atur juga. Karena apa yang gue sharingkan di Sang Idola MC Sharing ke-94 ini adalah tentang gue semuanya. Jadi ya itu, gue punya kacamata, gue punya topi, gue punya cantelannya atau lanyardnya gitu kan. Tapi boleh dikatakan jarang banget gue pakai kacamata. Mungkin ketika lu cari-cari video atau foto gue pakai kacamata itu bisa dihitung. Jadi lebih banyak gue cantelin di kepala atau gue simpen atau gue pakai topi doang atau gue cantel kadang-kadang. Kira-kira seperti itu sih. Gue rasa itu aja dulu ya. Semoga sharing kali ini di Sang Idola MC Sharing yang ke-94, kacamata hitam saat on duty, ini boleh memberikan sesuatu untuk lo. Jika ini memang tidak memberikan sesuatu, ya lo abaikan aja. Tapi jika ini memang memberikan sesuatu, monggo bebas aja, pilihan ada di tangan lo. Ya, lo mau aplikasiin atau enggak atau apa terserah. Dan yang pasti, lo nge-MC dengan gaya lo, jangan pernah coba ngikutin orang lain, karena tidak akan pernah bisa lo sebagai seorang pembawa acara menjadi pembawa acara yang lain. Lo cari style lo cari gaya lo, supaya orang tahu bahwa ketika dia lihat
gaya itu, dia dengar suara itu, orang akan tahu bahwa itu adalah elu. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ingat, gue tidak ngejudge dengan sharing gue ini. Semangat terus. Mau ngomong aja. Nggak mau ngomong, nggak usah ngomong. Sampai ketemu lagi dengan gue, Bang Said, Sang Idola MC, di Sang Idola MC Sharing yang akan datang atau selanjutnya. One more time. Thank you banget. And ciao.